Dan agama mengharapkan majelis taklim itu pengurai masalah, bukan pembuat masalah. Ada masalah di lingkungan kita, kita selesaikan. Masalah itu bukan hanya kaitan dengan agama ansih, bukan itu. Tapi persoalan-persoalan keumatan lain, ekonomi kawan-kawan kita perhatikan juga. Karena kalau kita bersama, insya Allah akan selesai. Ada kawan yang kekurangan, kita peduli, kita cerita dengan kawan-kawan yang berlebih. Kalau tak mampu, kita cari bantuan. Jadi kita mulai hal-hal yang kecil di lingkungan kita, sehingga apa? Orang merasa ikut majelis taklim itu ada manfaatnya, ada faedahnya, bukan hanya cerita-cerita saja. Ini tantangan bagi ibu-ibu sekalian dalam mengelola majelis taklim. Jangan sampai bertahun ikut majelis taklim tapi tidak ada kontribusinya, baik itu terhadap diri maupun terhadap lingkungan di sekitar kita. Inilah tantangan ke depan, dan jangan pernah kita putus asa, cepat menyerah dalam belajar agama, mengajak orang kepada jalan kebaikan. Banyak di sini Ustaz Sahril, ibu-ibu pun juga nanti akan membantu ibu-ibu memberikan pencerahan bagaimana kita mengelola majelis taklim ini. Jadi walaupun banyak organisasi tidak ada masalah. Ibu mungkin ikut organisasi ini tidak ada masalah. Tapi mari juga kita kelola organisasi kita dengan baik. Nah, itu yang paling penting. Ajak kawan-kawan, itu yang paling penting, dan jangan mudah putus asa. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sebetulnya masalah besar bangsa ini sebetulnya bermula dari masalah kecil di bangunan kecil yang bernama rumah tangga. Kalau ibu-ibu yang ikut majelis taklim itu rumah tangganya bagus, dikelola dengan bagus, nilai-nilai agama tumbuh dengan bagus, insya Allah ini ada efek dominonya terhadap bangunan besar seperti bangsa Indonesia. Percuma kita berpikir besar untuk merubah bangsa Indonesia ini dengan baik, kalau seandainya rumah-rumah yang kita tinggali sendiri tak pernah kita perbaiki, tak pernah kita rubah. Oleh karena itu, pesan kami sekali lagi, jadilah ibu majelis taklim teladan di keluarga, teladan di masyarakat. Ilmu yang didapat di majelis taklim itu diimplementasikan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya sekedar ilmu di masjid, di luar masjid kita lupa dengan pengajian ustadznya, lupa dengan apa yang kita timba. Kalau yang kita timba tapi tak kita minum, tak kita manfaatkan, rugi kita, sia-sia. Mumpung usia kita sekarang masih forum pemilihan Ketua Majelis Taklim Kecamatan Payo Sekaki. Mudah-mudahan terpilih ibu-ibu yang betul-betul akan amanah menjalankan roda organisasi. Kami mohon pamit karena tidak dapat mengikuti kegiatan ini karena ada janji pula tadi dengan seseorang yang tak dapat kami tinggalkan. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Mungkin kita lanjut ke pembacaan tata tertib dulu ya. Ini untuk kita simak bersama. 1. Tata tertib pemilihan ketua dan pengurus. Ketua Majelis Taklim Kecamatan dipilih oleh perwakilan Majelis Taklim Kelurahan yang terdiri KSB 3 orang per kelurahan. Jadi saya sudah sampaikan, kalau KSB-nya tidak hadir boleh, ada yang berhalangan boleh. Tadi Ibu Ketua Air Hitam, ya saya sudah tunjuk perwakilan, sudah sampai di sini mewakili Ketua Air Hitam sudah sampai mana orangnya? Mewakili Ketua Air Hitam, ya Ketua MT Air Hitam. Tadi sudah diutus katanya. Tidak, Bu, nampak Bu Mai? Ibu ya, Ibu itu.
nanti datang ya. Berarti 2 sudah ya, tinggal 1. Oh ya, baik. Yang kedua, jika KSP berhalangan boleh menunjuk anggota. Ini dia. Oke ya. Tapi seharusnya kemarin dengan SMS saya, tapi tidak apa-apa. Saya sudah sampaikan ini kemarin kan. SMS saya tidak bisa, ini ganti saya ini. Tapi ya namanya sakit jangan lagi kan. Yang ketiga, calon ketua Majelis Taklim Kecamatan, calon ketuanya ya, adalah mereka yang tidak memiliki jabatan atau tidak menjabat sebagai ketua di tingkat kota atau provinsi. Jadi mereka yang sudah punya jabatan di kota atau provinsi dia tidak boleh ikut menjadi kandidat calon ketua Majelis Taklim. Keempat, mereka yang memiliki jabatan ketua di tingkat kota secara otomatis menjadi pembina pendamping di Majelis Taklim tingkat kelurahan di mana yang bersangkutan menjadi. Ini sudah ada 6 sudah kita tunjuk, 2 yang hadir, 4 sementara tidak hadir oleh karena kepentingan dan mereka sudah minta izin. Oke. Nomor 5, calon ketua Majelis Taklim Kecamatan boleh berasal dari manhaj, induk organisasi, mazhab, aliran manapun selagi bertuhan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kebenaran Nabi Muhammad sebagai nabi penutup, rasul penutup. Ini maksudnya kita tidak mau mengkotak-kotak ya. Silakan asalkan Majelis Taklim diakui oleh negara, oleh agama, tidak aliran sempalan. Asal jangan dia beranggap bahwa Nabi Muhammad itu tidak nabi. Karena ada kemarin paham yang menganggap seharusnya Nabi itu bukan Muhammad tapi Ali. Nah itu sesat ya. Ada kalau tidak salah kata UAS 10 entah 9 indikator sebuah paham itu dianggap aliran sesat. Nah ini tugas kita nanti akan membahasnya. Kita ulang-ulang. Kalau perlu kita mengundang puas ke sini. Yang keenam, calon ketua Majelis Taklim Kecamatan harus memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai di bidang keagamaan, leadership dan penguasaan IT. Bidang keagamaan contohnya begini. Nanti dia pidato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia bilang begini, mari kita bersyukur kehadirat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kan bidang keagamaan, itu kan. Ini salah nanti. Atau baca la haula wala, dia la haula wala, dibaca la haula wala. Jadi itu contoh tuh, itu bidang keagamaan. Yang kedua, leadership kepemimpinan. Tugas ketua ini berat. Ibu-ibu siapa? Silakan dinikmati minumnya, silakan. Sambil makan apa? Sambil menikmati saya apa? Jangan malu ibu-ibu makan depan sana apa? Seserangkan wirid aja saya bolehkan makan. Apalagi tidak wirid ya. Silakan minum. Silakan. Kalau mau tamu bisa. Ini persediaan alhamdulillah ada 50 kota. Saya beranikan diri kemarin menjumpai ibu, menelpon Ibu Haja Mistaci. Saya telepon Bu, Pak, saya butuh air 1 kotak, kemudian snack 50 kotak. Siap, berapa? Sekitar 500-an di dia di Aceh, sedang di Aceh di transfer. Jadi ini saya sampaikan Ibu, alhamdulillah ini dari masyarakat Aceh kita, binaan Ibu Haja Mistina. Nah, oke, silakan Bu ya. Semoga diamali ibadah bagi mereka dan bagi kita. Amin. Oke, sedangkan tentang leadership ya, ini tanggung jawab ketua ini berat ya, berat. Leadership kepemimpinan setidaknya artinya sebagai seorang ketua, kalau dia berhalangan, tahu dia siapa yang harus diutus. Jangan sampai bilang tidak ke atas. Jadi jangan, kadang kan orang ini karena tidak belajar kepemimpinan, saya sebetulnya tidak ahli juga, tapi ketika ketua tidak bisa, datang disuruh anggota, tolong, rupanya karena itu adiknya, karena itu ponakannya, tidak bisa begitu. Organisasi ini macam organisasi. Saya tanya ibu, secara organisasi, kalau ketua berhalangan, siapa yang harus menggantikan? Wakil. Hah? Wakil. Secara organisasi, Sekretaris. kalau ketua berhalangan, siapa yang harus menggantikan? Sekretaris. Sekretaris. Nah, ingat ya, itu makanya tidak perasaan main nih. Enggak. Harus ada ilmu kita.
Secara administrasi bukan wakil, tapi secara administrasi negara sekretaris. Hanya itu. Begitu dia. Sekretaris tangan. Tidak wakil. Secara hati nurani memang wakil kan? Engkau kan wakil saya. Tapi secara administrasi sekretaris. Ingat itu. Dia harus tahu kita ini ilmu leadership. Jadi kalau ibu berhalangan bukan wakil, sekretaris. Kalau ada undangan formal, nah itu secara administrasi negara. Jadi tidak wakil. Wakil itu yang mengurus di dalam. Ada kendala, saya tidak bisa pergi apa nantinya. Kita kan ada janji mau besok. Saya kok ke pembinaan ulama. Dan saya tidak sok tahu, dan saya tidak tahu persis. Maksudnya tidak. Ini berbagi saya ya Bu. Jadi kalau secara administrasi negara berhalangan ketua sekretaris dulu. Tidak bisa sekretaris baru ke wakil. Sekretaris saya tidak bisa usaha. Pak Bu saya bisa. Saya begini. Oke. Baru wakil. Baru wakil satu tidak juga. Wakil sekretaris tidak juga ke bendahara. Begitu dia. Atau koordinator bidang. Pertama sebagai ketua, kedua sekretaris, kalau tidak koordinator bidang. Begitu dia. Apa yang dibicarakan bidang apa? Ke koordinator bidang disilakan. Dialah wakil ketua. Jadi begitu ilmu sedikit yang saya tahu. Oke, baik. Yang ke-8 untuk memenuhi kebutuhan terisinya komposisi pengurusan, sekelurahan kita mengajukan 2 nama. 2 nama itu mohon sudah dikantongi, nanti kita tulis nama di sana. Kemudian diutamakan yang ketua pengurus masjid musola ya, tapi kalau tidak apa-apa sesuai dengan itu. Ketiga, 9 pengurus masjid taklim tingkat kecamatan tidak memiliki pembina pendamping. Jadi ketua pengurus kecamatan tidak memiliki pembina pendamping. Yang ada pembina pendamping itu hanya di kelurahan. Kenapa di kecamatan tidak? Karena pembinanya langsung langsung kepala Kementerian Agama, Bapak KUA dan para penyuluh. Jadi maka tidak ada pembina pendamping. Yang ada pembina pendamping itu hanya majelis taklim kelurahan. Ya Bu. Ini nomor 9. Ini aturannya. Jadi ini tinggal kita memilih. Silakan Ibu bincang-bincang, lihat-lihat ya, siapa kira-kira yang pantas untuk kita pilih. Sekarang saya tawarkan izin. Jangan sampai salah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nomor 3 Bu Risma. Nomor 1 Ya, pisahkan. Yanis. Nomor 1 ya. Nomor 2 Bu Rusni. Nomor 1 Jangan laju-laju lah. Pelan. sabar. Ya. Nomor 1 Itu dia. nomor 3 3 1 3 2 1 3 9, 10, 11 9, 2 Pas 18. 7 Pas 18. 7 18 orang Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang Bu. Nah, ada. Oke, Pak. Pas. Suara pertama Baik. orang Ibu Nuryanis, Ya. menang kedua Ibu Desmawati, Ya. suara yang ketiga Ibu Rusni 2 suara. Baik. Kalau begitu jatuh ke tangan Bu Dr. Anda Haja Nuryanis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sangat. Baik, Ibu-ibu, menurut hemat saya kita langsung pilih. Saya minta Bu Ketua, silakan kepada Bu Ketua. Bu Ketua pilih sekarang atau Bu Ketua ingin membawa nama-nama dulu tidur 2-3 malam baru